Melahirkan di rumah sakit, apa yang harus dibawa dan apa yang harus dipersiapkan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lara Kristika. Di video kali ini kita membahas apa sih yang harus dibawa ketika mau melahirkan ke rumah sakit dan apa saja yang harus kita persiapkan. Tentunya informasi ini sangat berguna buat ibu yang baru mau melahirkan atau melahirkan anak pertama. Jadi jangan lupa di subscribe dan di like ya teman-teman, biar aku makin semangat bikin konten edukasi tentang kesehatan ibu dan anak. Nah, berikut beberapa hal yang harus dipersiapkan kalau teman-teman itu mau melahirkan di rumah sakit. Nah, poin pertama, persiapan sebelum melahirkan. Nah, yang pertama, pilih rumah sakit pilihan teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih rumah sakit yang sesuai dengan preferensi teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa pilih dokter dan tim medis di situ. Jadi teman-teman mau melahirkan dengan dokter siapa bisa dikomunikasikan sewaktu teman-teman periksa pada akhir-akhir trimester. Kemudian yang ketiga, asuransi kesehatan. Kalau teman-teman punya BPJS bisa juga dipersiapkan ya teman-teman. Kalau asuransi yang lain juga bisa dipersiapkan juga. Yang keempat, persiapan keuangan. Meskipun teman-teman pakai BPJS, tetap harus mempersiapkan keuangannya itu ya teman-teman. Jadi meskipun melahirkan dengan BPJS itu nggak terus 0 rupiah. Contohnya seperti butuh makan untuk keluarga di sana, kemudian kebutuhan yang belum dibeli atau dibawa bisa dibeli di situ. Jadi benar-benar bawa uang sekitar berapa ya teman-teman, secukupnya lah ya. Untuk poin yang kedua, persiapan fisik dan emosional ya teman-teman. Yang pertama, persiapan fisik ya. Jadi teman-teman pastikan kondisi fisik teman-teman itu sudah kondisi fit, kondisi stabil, tidak posisi sakit ya, dan siap untuk melahirkan. Tentunya dengan menjaga pola makan teman-teman sebelum melahirkan. Jadi diusahakan untuk asupan nutrisinya terjaga dan terpenuhi ya teman-teman. Yang kedua, persiapan emosional. Seperti apa ya? Kita harus siapkan diri secara emosional dalam menghadapi proses persalinan. Jadi proses persalinan itu proses yang dialami oleh ibu melahirkan, baik melahirkan normal maupun operasi ya teman-teman. Yang ketiga, relaksasi dan teknik pernafasan ya. Teman-teman harus belajar tentang teknik pernafasan dan teknik relaksasi ini agar mempermudah proses persalinan, baik itu operasi maupun normal ya. Nah, lebih bagusnya teman-teman itu bisa mengikuti kelas ibu hamil ya. Biasanya sudah banyak kok teman-teman ya di rumah sakit itu mengadakan kelas ibu hamil. Jadi kayak senam hamil, teknik relaksasi ya, terutama itu di fase trimester terakhir itu sangat penting bagi teman-teman yang lagi hamil kalau mengikuti kelas ibu hamil seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa yang harus teman-teman bawa ketika mau melahirkan ke rumah sakit. Poin yang pertama, dokumen penting. Yang pertama bisa KTP atau SIM ya. Yang kedua, kartu asuransi. Yang ketiga itu kartu periksa atau rekam medisnya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, jika kalian juga periksa di bidan, juga bisa diperiksa di rumah sakit ya. Ketika kalian memutuskan untuk melahirkan di rumah sakit, pastinya kalian membawa rujukan dari bidan desa tersebut. Dan kalau teman-teman periksanya di Bu Bidan terus, kemudian melahirkan pada akhirnya ingin melahirkan di rumah sakit, jangan lupa buku KIA PINK-nya dibawa ya teman-teman. Karena kalau kalian tidak pernah periksa di rumah sakit, untuk melihat riwayatnya kalian, itu dokter di rumah sakit itu bisa melihat dari buku KIA tersebut. Poin selanjutnya, perlengkapan ibu, apa yang harus dibawa. Yang pertama itu baju ya, baju untuk ketika di rumah sakit ya. Diusahakan bajunya itu yang mudah dibuka ya, dibuka bagian depan karena nanti untuk proses menyusui biar mudah ya. Kemudian pakaian dalam tentunya. Kemudian handuk dan waslap, kosmetik ya, perlengkapan mandi juga. Nah, untuk perlengkapan ibu ini teman-teman kira-kira ya biasanya di rumah sakit itu sekitar 3-4 hari. Selanjutnya, perlengkapan bayi. Yang pertama, tempat tidur bayi ya. Kalau di rumah sakit nggak ada tempat tidurnya, biasanya cuma box aja, bisa ditambahi dengan tempat tidur bayi. Kemudian yang dibawa selimut bayi, terus bantal menyusui itu penting sekali loh teman-teman. Kemudian pampers. Nah, ini ya teman-teman, banyak sih sebenarnya ada yang kontroversi mengenai penggunaan pampers pada bayi baru lahir. Nah, ini sedikit tips dari aku. Kalau teman-teman nggak mau bayinya pakai pampers ya, oke lah kalau di rumah nggak apa-apa nggak pakai pampers ya. Kalau di rumah sakit kita kan keterbatasan
untuk nyuci ya teman-teman. Jadi kita pakai dulu Pampers yang sekali pakai itu biasanya sehari itu bisa ganti 2-3 kali ya teman-teman. Jadi Pampers ini solusi untuk teman-teman biar nggak terlalu repot bawa banyak banget barang ya. Jadi cukup bawa satu Pampers aja ya untuk sekali pakai itu tadi. Kalau bayinya pipis tinggal dibuang gitu aja. Nah, teman-teman nggak harus nyuci bawa cucian pulang ke rumah jadi ribet ya teman-teman. Selanjutnya tisu basah dan tisu kering ya. Ini juga penting banget kalau kalian baru melahirkan pasti membutuhkan ini. Nah, kemudian handuk bayi, kemudian perlengkapan bayi seperti minyak telon, sabun, bedak, lotion dan lain-lain, pokoknya perlengkapan bayi itu, karena tidak semua rumah sakit menyiapkan minyak telon dan lain-lain seperti itu. Daripada kalian beli di sana ya, lebih baik kan kalian sebelumnya sudah mempersiapkan di tas melahirkan tersebut. Nah, yang terakhir pompa ASI ya. Tapi jika ASI kalian lancar dan bayinya nggak rewel, bisa disusukan kanan kiri. Itu pompa ASInya nggak usah dipakai ya teman-teman. Itu hanya jaga-jaga aja, karena nggak semua bayi itu mau langsung menyusu. Dan biasanya terjadi itu bayinya itu nggak mau nyusu ya, karena ibunya kan masih belajar ya teman-teman. Jadinya untuk proses menyusu itu memang agak lama. Sedangkan produksi ASI di kita ya itu berlebihan, misalnya ya banyak gitu kan, sakit ya teman-teman. Nah, itu baru membutuhkan pompa ASI. Jadi bukan saya menyarankan untuk langsung pakai pompa ASI terus diberikan pakai dot, enggak ya teman-teman ya. Jadi pompa ASI dibawa aja buat jaga-jaga kalau kalian merasa payudaranya itu tegang seperti itu ya, dan bayinya nggak mau menyusu ya, seperti itu. Perlengkapan lain-lainnya bisa dari makanan, minuman, snack ya, apa yang teman-teman suka bisa dibawa ke rumah sakit, bisa mendukung moodnya ibu yang mau melahirkan kan, kayak panik ya, biar nggak panik makan-makan yang disukai seperti itu. Kemudian ada perlengkapan pribadi lainnya seperti handphone, charger, kemudian kamera, kemudian buku kalau teman-teman suka membaca ya. Kalau suka mendengarkan musik bisa dibawa alat musik playlist musik seperti itu. Nah, tips dari aku ya teman-teman ya. Jadi tas untuk perlengkapan ibu, bayi ya, yang saya sebutkan di atas tadi itu kalian simpan ya, kalian taruh di tas ya, yang siap untuk dibawa ketika kalian tiba-tiba kenceng-kencengnya datang, ketika kayak merasa mau melahirkan. Nah, tas tersebut itu sudah ready, sudah siap dibawa seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa di packing mulai usia 7 bulan itu nggak apa-apa ya teman-teman ya, supaya kalian tidak tidak keteteran gitu kalau proses melahirkan. Karena ketika sakit itu datang, kencang-kencang itu datang, udah pikiran blank semua, bingung mau apa yang dibawa ya. Jadi ketika usia 7 bulan itu gak apa-apa teman-teman, cuma di packing aja, ditaruh di tas besar, tas baby itu, terus ditaruh disimpan ya. Ketika kita sakit suami jadi bisa tahu, oh mana sih tas yang harus dibawa, seperti itu. Jadi nggak bingung sendiri teman-teman. Jadi sepengalamanku di rumah sakit itu banyak yang bingung gitu loh kan, ketika belum ada persiapan ya, terus kenceng-kenceng datang ya, bingung apa yang harus dibawa ini, jadi bingung di sana beli semua. Ya kalau melahirkannya siang ya banyak orang jualan, kalau tengah malam ya beli di mana persiapan tadi ya, nggak semua rumah sakit koperasi untuk perlengkapan itu buka seperti itu teman-teman. Jadi harus persiapan sendiri ya. Nah, itu tadi sedikit tips dari aku ya teman-teman, semoga bermanfaat, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman untuk persiapan yang mau melahirkan ya. Jangan lupa di subscribe dan di like ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.